Bab 99. Qin yang bermarga, keluar dan mati, teriak Sang Haoran. Pintu humor terbuka, Hao Kun Qin dan Jiao Qi berjalan keluar dari mobil perlahan. Sang Haoran, kamu mencari kematian. Wajah Jiao Qi dingin, dan dia berteriak membunuh. Wajah Sang Haoran terdistorsi, dan dia menunjuk ke Jiao Qi dan berteriak, Chu Yanran, aku ingin menikahimu. Ini adalah berkahmu selama 8 kehidupan. Keluarga Cumu benar-benar mendengarkan orang luar dan menolak lamaranku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Sang Haoran melambaikan tangannya, dan puluhan pengawal sengit di belakangnya langsung mengepung Hao Kun Qin dan Jiao Qi. Chu Yanran, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu setuju untuk menikah denganku sekarang, aku masih akan mengikuti aturan untuk memberimu wajah keluarga Chu dan membiarkanmu menikah dengan keluarga Sangku dengan anggun. Jika tidak, Sang Haoran berkata dengan dingin. Kalau tidak, Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain menggunakannya. Bawa Chu Yanran kembali ke rumah Sang dan dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Ketika saya memasak nasi mentah untuk nasi matang, saya pikir Chu Huaitian, yang abadi, tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Sang Haoran berkata dengan senyum menyeringai. Keluarga kaya dan terkemuka sangat menghargai wajah keluarga. Setelah skandal terjadi, pasti akan berusaha menutupinya. Jika Sang Haoran benar-benar tentang Chu Yanran, masak nasi mentah untuk nasi matang. Jadi bahkan jika keluarga Chu tidak mau, mereka harus menyetujui pernikahan seperti itu. Sang Haoran, kamu tidak tahu malu. Qi mengguncang seluruh tubuh dengan ciuman. Dia tidak menyangka bahwa patriark muda keluarga Sang Haoran, yang dikenal sebagai Raja Jarum Kecil, ternyata adalah orang yang tidak tahu malu yang tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Sepertinya kamu tidak mau. Sang Haoran mendengus dingin. Aku awalnya ingin kamu menjadi nenek muda dari keluarga Sang. Kejam, tunggu aku untuk mengambilnya. Setelah ajaran kedokteran kakekmu diteruskan, dia akan menyerahkanmu. Itu akan menghancurkanmu dan kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu di lingkaran kaya lagi. Kata-kata Sang Haoran benar-benar membuat marah Jiao Qi. Tepat ketika dia akan keluar, Hao Kun Qin menghentikannya. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, aku akan menyelesaikan sampah semacam ini untukmu, kata Hao Kun Qin ringan. Jiao Qi adalah bawahannya. Sang Haoran berani menghina Jiao Qi, dia secara alami ingin membantu Jiao Qi membalas dendam. Nada yang besar. Sang Haoran tertawa terbahak-bahak, apakah menurutmu ini adalah zona perangmu? Dengan dirimu sendiri, bisakah kamu berurusan dengan selusin pengawalku? Selusin pengawal di sekitar meledak dengan aura sengit pada saat bersamaan. Basis kultivasi setiap orang telah mencapai puncak kekuatan eksternal. Orang terkuat telah mencapai puncak kekuatan batin. Hao Kun Qin merasakan aura mengerikan dari aura pengawal. Jelas, pengawal ini berlumuran darah di tangan mereka. Ayo, beri aku cara paling kejam untuk membunuhnya, kata Sang Haoran dengan kejam. Mengikuti perintahnya, selusin pengawal menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Pada saat yang sama, dia meluncurkan serangan sengit ke Hao Kun Qin. Sang Haoran, awalnya aku ingin menyelamatkanmu dari hidupku. Tapi sekarang sepertinya aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga membuatmu menanggung rasa sakit dan kematian yang tak ada habisnya. Hao Kun Qin menyipitkan matanya dan mengeluarkan semburan es dingin. Tatapan. Tubuh Sang Haoran bergetar tiba-tiba, merasa seperti sedang ditatap oleh kematian, seluruh tubuhnya dingin dan bulu-bulunya berdiri tegak. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, menghilangkan rasa takut dari pikirannya. Ketika kamu selamat, ancam aku lagi. Sang Haoran mencibir. Pengawal di bawah komandonya pada dasarnya adalah pria jahat, dan mereka sangat ganas. Dalam pandangan Sang Haoran, Hao Kun Qin tidak hanya harus mati, tetapi juga akan mati dengan sangat menyedihkan. Tetapi kata-katanya belum jatuh, dan lusinan sosok terbang seperti bola meriam, membantingnya ke mobil di sekitarnya. 4 mobil yang menghalangi jalan semuanya dibuang. Melihat lekat-lekat, selusin sosok yang terbang terbalik adalah pengawal yang mengepung Hao Kun Qin. Setiap orang memiliki tanda tinju berlubang di dada mereka, yang langsung menembus jantung. Hao Kun Qin tidak pernah menahan orang-orang jahat, dan langsung menuai hidupnya. Terserah kamu selanjutnya, tatapan dingin Hao Kun Qin segera beralih ke Sang Haoran. Pada saat ini Sang Haoran takut untuk buang air kecil secara langsung. Dia tahu kekuatan pengawalnya dengan sangat baik. Bahkan Grandmaster di tahap awal Transformation Realm memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi Hao Kun Qin memenggal semua pengawalnya hanya dalam 1 detik. Dengan kekuatan seperti itu, membunuhnya sama seperti bermain. Saya tidak akan menikahi Chu Yanran. Saya tidak ingin warisan medis Chu Huaitian. Saya akan pergi sekarang,
dan saya tidak akan pernah melangkah ke provinsi Fengdong dalam hidup ini. Sang Haoran segera memohon belas kasihan. Postur arogan dan mendominasi sebelumnya menghilang seketika tanpa jejak. Aku berkata, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga membuatmu mati dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Hao Kun Qin mengatakan kata demi kata. Sang Haoran merasakan niat membunuh dalam kata-kata Hao Kun Qin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan berteriak dengan keras, kamu tidak bisa membunuhku, ayahku adalah patriark keluarga Sang, Raja Jarum Provinsi Tianhe. Jika kamu membunuhku, ayahku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Itu hanya keluarga Sang, dan aku bisa menghapusnya dengan jariku. Hao Kun Qin mendengus dingin, dengan jijik di matanya. Keluarga Sang berada di Provinsi Tianhe, dan mungkin dapat menutupi langit dengan satu tangan. Tapi di depannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu Hao Kun Qin. Tangan kanan Hao Kun Qin ditekuk dengan 5 jari, dan isapan mengerikan keluar dari telapak tangannya. Dari saku jaket Sang Haoran, hisap kantong jarum. Buka kantung jarum, dan masukkan deretan jarum perak kecil di dalamnya. Raja Naga, apakah kamu menggunakan metode akupuntur dalam rahasia Sang Haoran? Mata Jiao Qi berbinar. Hao Kun Qin mengangguk. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk membunuh Sang Haoran. Tapi bajingan seperti Sang Haoran membunuhnya dengan santai, itu terlalu murah untuknya. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Oleh karena itu, Hao Kun Qin memikirkan metode akupuntur yang dicatat di bagian pertama, kode rahasia Raja Obat. Dia mengeluarkan 5 jarum perak dari kantong jarum dan memasukkannya ke 5 titik akupuntur Sang Haoran dengan teknik yang sangat istimewa. Pada saat memasukkan titik akupuntur, 5 jarum perak tiba-tiba menjadi hitam. Kekuatan yang sangat dingin mengalir ke tubuh Sang Haoran dalam sekejap. Jarum hantu, kamu bisa menggunakan jarum hantu legendaris, teriak Sang Haoran ngeri. Sebagai putra Raja Jarum, Sang Haoran telah membaca banyak buku medis dan buku kuno. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai tradisi medis. Guizhen, nama lengkapnya Guimen 13 Jarum. Dibuat oleh Sun Simiao, Raja Obat. Menurut legenda, metode jarum hantu mengejutkan dunia. Anda tidak hanya dapat mengirim seseorang ke gerbang hantu untuk menyelamatkan hidup, tetapi Anda juga dapat mengirimnya ke gerbang kematian. Meskipun Sang Haoran belum benar-benar melihat Guizhen, tetapi menurut deskripsi dalam buku-buku kuno, dia menyimpulkan bahwa apa yang digunakan Hao Kun Qin adalah jarum hantu yang telah lama hilang. Raja Naga, kamu benar-benar tahu cara menyingkirkan jarum hantu. Qi mencium dengan kagum. Hao Kun Qin mendapat kode rahasia Raja Obat, dan hanya berlatih selama 10 menit. Tidak hanya berhasil melangkah ke dalam alkimia, tetapi juga mempraktikkan jarum hantu yang hilang. Dia hanyalah seorang jenius tak tertandingi yang muncul dalam pengobatan Tiongkok sekali dalam 1000 tahun. Bab 100. Ketika saya berada di rumah Anda, saya melirik isi jarum hantu dan berlatih 5 jarum pertama. Ketika saya punya waktu, saya akan berlatih 8 jarum berikutnya, kata Hao Kun Qin ringan. Setelah mendengar ini, pemujaan Jiao Qi terhadap Hao Kun Qin mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Sebagai metode akupuntur legendaris, Guizhen dikenal sebagai metode akupuntur paling sulit dalam pengobatan Tiongkok. Hao Kun Qin hanya meliriknya, dan bahkan berlatih 5 jarum pertama. Bakat mengerikan untuk keterampilan medis hanyalah monster. Dibandingkan dengan Hao Kun Qin, mereka yang disebut jenius dalam pengobatan Tiongkok semuanya sampah. Jarum hantu seharusnya diwarisi oleh keluarga Chu. Tapi untukmu sekarang, jarum hantu terlalu sulit. Setelah aku menyederhanakan jarum hantu, aku akan mengajarimu. Aku akan membimbingmu untuk perlahan mempelajari jarum hantu. Hao Kun Qin berkata kepada Jiao Qi. Meskipun bakat medis Jiao Qi tidak lemah, sulit untuk mempelajari jarum hantu lengkap dengan bakatnya. Itu harus sederhana dan sulit untuk membimbing perlahan. Terima kasih Raja Naga, Jiao Qi sangat terkejut. Sang Haoran konyol mendengarkan sela-sela. Dia bahkan mendengar Hao Kun Qin ingin menyederhanakan Guizhen. Itu adalah jarum hantu, 13 jarum hantu yang diciptakan oleh Sun Simiao, Raja Pengobatan. Bahkan praktisi pengobatan Tiongkok nomor 1 di dunia tidak berani mengatakan bahwa ia dapat menyederhanakan Guizhen. Hao Kun Qin berani menyombongkan Haku seperti itu, dan berjanji untuk perlahan-lahan membimbing Ciuman Qi dan mempelajari jarum hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih penting lagi, Jiao Qi bahkan tidak meragukan kata-kata Hao Kun Qin. Seolah-olah dia benar-benar bisa melakukannya. Tepat ketika Sang Haoran hendak menertawakan Hao Kun Qin, dia tiba-tiba merasa ngeri bahwa mulutnya tidak bisa dibuka dan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan yang sangat dingin menyapu seluruh tubuh. Seperti asam sulfat, itu merusak anggota badan, mayat, dan organ dalamnya. Buat dia ingin hidup. Sang Haoran ingin membuka mulutnya untuk berteriak,
tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, mulutnya bahkan tidak bisa terbuka sedikitpun. Hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Jangan berjuang, saya menggunakan jarum Suanyin di antara 13 jarum pintu hantu. Anda akan terkorosi oleh kekuatan Suanyin yang dingin selama 7 atau 49 hari dan mati. Di dunia ini, kecuali ada yang kedua. Seseorang yang tahu cara menusuk hantu. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan Sang Haoran menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya dan mati. Adalah wajar untuk memiliki keyakinan pada kata-katanya. Hao Kun Qin menoleh ke Jiao Qi dan berkata, panggil orang-orang di markas Disa dan biarkan mereka membersihkan kekacauan ini. Setelah itu, Hao Kun Qin berbalik dan kembali ke mobil tanpa memperhatikan Sang Haoran. Semenit kemudian, Jiao Qi menyelesaikan panggilan telepon dan pergi dengan humor. Dia meninggalkan Sang Haoran, yang penuh dengan rasa sakit dan ekspresi muram, di tempatnya. Setelah beberapa saat, sebuah mobil bisnis hitam melesat dari kejauhan. Menteri Sah dari kantor pusat Provinsi Fengdong secara pribadi membawa petugas penegak hukum Sah ke tempat kejadian. Singkirkan Sang Haoran dan mayat-mayat di seluruh tanah. Setengah jam kemudian, Hummer datang ke Grand Hyatt Hotel, menjemput Yun Sigu, dan langsung menuju Jiangcheng. Di dalam mobil, Hao Kun Qin memandang Yun Sigu dan bertanya, apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Kakekmu seharusnya sering menelponmu kan? Berita bahwa dia dibawa ke markas Disa pasti sudah diketahui semua raksasa besar di Jiangcheng. Penatua Gu pasti akan memanggil Yun Sigu untuk memverifikasi situasinya. Yun Sigu berkata dengan lembut, khawatir. Tapi aku yakin kamu akan baik-baik saja. Dia tahu bahwa markas besar iblis di Provinsi Fengdong sangat kuat, dan orang biasa tidak akan pernah kembali ketika mereka tertangkap. Tapi dia selalu percaya bahwa Hao Kun Qin akan aman. Hao Kun Qin tersenyum, mengulurkan tangannya dan menggosok kepala Yun Sigu, dan berkata, kamu melakukan hal yang benar. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu harus percaya bahwa aku akan baik-baik saja. Yun Sigu mengangguk. Itu adalah malam berikutnya dalam sekejap mata. Grup Fang, yang telah ditinggalkan, menyala terang saat ini. Tempat parkir di lantai bawah dipenuhi dengan semua jenis mobil mewah. Ini berbeda dari terakhir kali Fang Ziyuan mengadakan konferensi bisnis. Terakhir kali, meskipun Fang Ziyuan menemukan cadangan yang kuat, bagaimanapun, Hao Kun Qin masih ada di sana. Banyak keluarga dan pasukan takut pada Hao Kun Qin. Jadi pada akhirnya, hanya hampir 30 keluarga dan pasukan yang berpartisipasi dalam konferensi bisnis itu. Tapi sekarang berbeda, Hao Kun Qin telah ditangkap di markas Disa di Provinsi Fengdong. Fang Ziyuan akan mendapatkan kembali kendali atas komunitas bisnis Jiangcheng. Oleh karena itu, konferensi bisnis ini, semua keluarga dan pasukan di Jiangcheng, termasuk keluarga Gu, keluarga Wang, Del, 5 raksasa baru, semuanya hadir. Pada saat ini, lantai atas grup Fang, di ruang pertemuan sementara berubah dari ruang konferensi, sangat panas. Fang Ziyuan yang berwajah merah, memegang gelas anggur merah, bola-balik di antara kerumunan. Wajah orang-orang di sekitarnya penuh dengan sanjungan. Ini membuat Fang Ziyuan sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah gagal beberapa kali dengan Hao Kun Qin, tetapi orang yang berdiri pada akhirnya adalah pemenang yang sebenarnya. Fang Ziyuan melihat sekeliling dan batuk lembut. Ruang tamu asli yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Fang Ziyuan. Sentuhan arogansi muncul di wajah Fang Ziyuan. Dia berjalan ke panggung depan dan berkata, kali ini kita akan mengumpulkan semua orang di sini dan mengadakan kembali konferensi bisnis. Ada 2 hal utama. Pertama, saya ingin mengatur ulang bagian atas Jiangcheng. Kaya. Para tamu yang hadir semua menggerakkan mata mereka, melihat ke arah Tuan Gu, Wang Ming dan yang lainnya. Jelas, Fang Ziyuan akan mengambil tindakan terhadap 5 raksasa baru. Fang Ziyuan perlahan berkata, awalnya ada 5 raksasa teratas di Jiangcheng. Saya pikir ada terlalu banyak, jadi kami dapat menghapus 4 dan hanya menyisakan 1 dari keluarga Fang kami. Bagaimana menurut Anda? Fang Ziyuan tidak hanya menggulingkan 5 raksasa baru, tetapi juga secara langsung mengidentifikasi keluarga Fang sebagai satu-satunya raksasa teratas di Jiangcheng. Sangat mendominasi. Di antara para tamu, beberapa ingin berbicara menentangnya. Tetapi berpikir bahwa di belakang Fang Ziyuan, ada keluarga papan atas di ibu kota provinsi. Saya harus menekan keengganan di hati saya. Fang Ziyuan melihat bahwa tidak ada yang berbicara, dia hanya bisa mengangguk puas, dan kemudian berkata, hal kedua adalah untuk keluarga Gu, keluarga Wang, keluarga Zhao, keluarga Feng, dan keluarga Chang. Petik 2. Dia mengarahkan pandangannya pada Tuan Gu,
Wang Ming, dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, "Saya ingin kalian berlima mentransfer 90% saham setiap bisnis keluarga kepada saya tanpa syarat." Kata-kata Fang Ziyuan membuat semua orang menarik napas. Semua orang tahu bahwa Fang Ziyuan ingin mengambil tindakan terhadap 5 raksasa baru. Tapi tidak ada yang mengira dia bisa begitu kejam. Dia tidak hanya mencabut mereka dari 5 keluarga besar Gu dan Wang, tetapi juga status dari 5 raksasa baru, tetapi mereka bahkan menginginkan 90% saham dalam bisnis keluarga mereka. Ini seperti mulut singa yang terbuka. Jika 5 keluarga besar keluarga Gu dan keluarga Wang benar-benar diambil oleh Fang Ziyuan, 90% sahamnya. Tidak hanya kekuatannya akan turun tajam, tetapi juga akan dikendalikan oleh Fang Ziyuan mulai sekarang, tanpa kebebasan sedikitpun. Sama seperti anjingnya. Bab 101. Tidak mungkin, Pak Tua Gu menolak bahkan tanpa memikirkannya. Fang Ziyuan mencibir, "Orang tua Gu, saya mendorong Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Jika Anda berlima secara aktif mentransfer saham, Anda masih dapat mempertahankan 10% saham dan menjadi keluarga kaya. Jika Anda memaksa saya untuk bergerak, Anda bahkan tidak memiliki 10% saham. Tidak dapat menyimpannya." Nada bicara Fang Ziyuan sangat arogan, penuh kesombongan tanpa batas. 5 keluarga besar, termasuk keluarga Gu dan keluarga Wang, tidak ada di matanya. "Gu tua, serahkan sahammu dengan patuh." "Gu Lao, Wang Ming, kesediaan Patriark Fang untuk meninggalkan Anda 10% dari saham sudah merupakan tindakan baik hati. Anda harus berterima kasih. Mengapa kamu tidak menggunakan inisiatif keluarga Fang? Jika lelaki tua Gu dan yang lainnya tidak mengenal, kami akan membersihkan lelaki tua Gu dan yang lainnya atas nama keluarga Fang." Para tamu di sekitar semuanya angkat bicara. Mendengar bujukan semua orang, Tuan Gu berkata dengan sikap yang kuat, "Sangat tidak mungkin bagi 5 keluarga besar kita untuk mentransfer saham tanpa syarat. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melakukannya." Hahaha, Fang Ziyuan tertawa keras, seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. "Apakah kamu menyatakan perang terhadapku lagi? Bahkan dengan 5 keluargamu, kamu berani bersaing dengan keluarga Fang kami. Siapa yang memberimu keberanian?" Hao Kun Qin telah ditangkap di markas Disa di Provinsi Fengdong. Jika keluarga Feng berurusan dengannya, tidak akan ada kehidupan. Tanpa dukungan Hao Kun Qin, yang disebut 5 pendatang baru hanyalah lelucon. Hanya dengan sepatah kata darinya, 5 keluarga besar, termasuk keluarga Gu dan keluarga Wang, dapat dihancurkan. Begitu suara Fang Ziyuan jatuh, suara dingin dan arogan tiba-tiba datang dari luar pintu. "Saya yang memberi keberanian pada mereka." Dengan keras, pintu yang tertutup itu tiba-tiba runtuh. Hao Kun Qin perlahan masuk dari luar pintu bersama Jiao Qi dan Yun Sigu. Setelah melihat Hao Kun Qin, para tamu yang hadir mengubah ekspresi mereka. Wajah banyak tamu menjadi sangat pucat, dan langsung kehilangan semua darah mereka. "Bukankah kamu ditangkap oleh keluarga Feng ke markas Disa di Provinsi Fengdong? Kenapa kamu keluar tanpa cedera?" Fang Ziyuan berteriak. Sudut mulut Hao Kun Qin membangkitkan busur menghina, "Karena keluarga Feng, saya telah menghancurkannya." Mata Fang Ziyuan menyusut ketika dia mendengar ini, dan dia berteriak dengan tidak percaya, "Tidak mungkin. Keluarga Feng adalah keluarga teratas dari ibu kota provinsi, dan mengendalikan markas besar Ertsa di Provinsi Fengdong. Itu sangat kuat, bahkan jika itu adalah pendukungmu, keluarga Chu, bukan lawannya, bagaimana bisa dihancurkan olehmu?" Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Feng Yong. Tapi itu tidak bisa lewat. Dia menelepon sekretaris Feng Yong lagi, tapi tetap tidak bisa. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluarga Feng? Fang Ziyuan gemetar. Udara sedingin es mengalir langsung dari telapak kakinya ke atas kepalanya, membuatnya kedinginan seperti gua es. Sebagai manajer umum grup Feng, Feng Yong harus mencegah panggilan penting tidak terjawab. Ponselnya biasanya dihidupkan 24 jam sehari. Bahkan jika ponsel Feng Yong memiliki masalah sementara, itu tidak bisa tersambung. Maka ponsel sekretarisnya pasti bisa terhubung. Namun panggilan telepon antara keduanya tidak dapat dihubungi pada saat yang bersamaan. Ini berarti ada kemungkinan nyata bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Feng. Para tamu yang hadir segera memahami ekspresi Fang Ziyuan. Kali ini, Fang Ziyuan kalah lagi. Bukan hanya kalah, tetapi juga kekalahan yang menyedihkan. Bahkan keluarga Feng, pendukung di belakangnya, dihancurkan. Kepulan, kepulan, kepulan. Dalam sekejap, lusinan suara berlutut terdengar pada saat yang bersamaan. Melihat ke depan, sebagian besar orang di ruang tamu berlutut di tanah. Melihat Hao Kun Qin, dia memohon belas kasihan. "Tuan Qin, saya salah.
Saya ingin mentransfer tanpa syarat 90% saham perusahaan atas nama saya, dan memohon kepada Tuan Qin untuk membebaskan saya kali ini. Tuan Qin, saya juga bersedia untuk mentransfer tanpa syarat 90% dari saham dalam bisnis keluarga. Saya mohon Tuan Qin untuk menunjukkan kebaikannya dan menyelamatkan hidup saya. Tuan Qin, maafkan saya tidak akan berani lagi. Jika saya berani melawan Tuan Qin, langit akan guntur, dan saya akan mati. Untuk membiarkan Hao Kun Qin melepaskannya, banyak orang bersedia mengambil inisiatif untuk menawarkan saham. Terlebih lagi, sumpah beracun dikeluarkan atas nama seluruh keluarga. Hao Kun Qin melihat sekeliling dan melirik semua orang yang berlutut di tanah. Sentuhan dingin muncul di wajahnya. Di antara orang-orang ini, dia melihat beberapa orang, semuanya sangat ingin melompat keluar terakhir kali Fang Ziyuan mengadakan konferensi bisnis. Hao Kun Qin melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan beberapa energi tak terlihat, langsung menusuk alis orang-orang itu. Dia telah memberi orang-orang itu kesempatan. Karena mereka tidak menghargainya, mereka mencari kematian sendiri. Itu bukan alasan baginya. Orang-orang yang berlutut gemetar hebat, dan mereka semua terkejut. Saya takut Hao Kun Qin akan melakukannya dan mengirim mereka ke jalan bersama. Beberapa orang yang telah meninggal akan membeli bisnis dengan nama keluarga mereka. Sisanya akan memberitahu keluarga mereka dan mengubah mereka yang berkuasa. Untuk urusan hari ini, beri saya kompensasi yang memuaskan. Hao Kun Qin berbalik menghadap. Wang Ming berkata. Wang Ming mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Ketika orang-orang yang berlutut mendengar kata-kata itu, mereka semua menghela nafas lega. Terima kasih Tuan Qin karena tidak membunuh. Terima kasih, Tuan Qin. Orang-orang yang berlutut berterima kasih kepada Hao Kun Qin. Meskipun Hao Kun Qin merampas kekuasaan mereka, tapi setidaknya mereka selamat, mereka jauh lebih beruntung daripada mereka yang meninggal. Setelah 2 pelajaran berturut-turut, seluruh komunitas bisnis Jiangcheng telah sangat mengalami kengerian Hao Kun Qin. Tidak ada yang berani menjadi musuh Hao Kun Qin lagi. Sebagai juru bicara Hao Kun Qin, 5 raksasa baru benar-benar mapan. Mulai benar-benar mendominasi keluarga besar dan kekuatan dalam komunitas bisnis Jiangcheng. Fang Ziyuan, tidak ada banyak waktu tersisa untukmu dan pria besar di belakangmu. Ketika periode 1 bulan tiba, aku akan mengambil tindakan untuk memanen hidupmu. Hao Kun Qin memandang Fang Ziyuan dan berkata dengan ringan. Ada kepanikan di mata Fang Ziyuan. Kekuatan Hao Kun Qin benar-benar menakutkan. Jauh di luar ekspektasinya. Dia berpikir bahwa langkah keluarga Feng pasti akan melenyapkan Hao Kun Qin. Tapi tak disangka, bahkan keluarga Feng pun ditanam. Ini membuatnya mengerti bahwa di belakang Hao Kun Qin, pasti ada lebih dari keluarga Chu. Fang Ziyuan, yang seharusnya putus asa, memikirkan identitas pria besar itu. Ketakutan di matanya menghilang dalam sekejap. Dia menunjuk Hao Kun Qin dan berkata dengan dingin, Hao Kun Qin, meskipun kamu telah menghancurkan keluarga Feng, jangan terlalu bangga. Pria besar di belakangku mampu mencapai langit. Keluarga Feng hanyalah salah satu anjingnya. Dia ingin membunuhmu, hanya beberapa menit. Cuci lehermu dan tunggu. Setelah itu, Fang Ziyuan berbalik dan berjalan di luar ruang tamu. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tiba-tiba Hao Kun Qin berkata. Fang Ziyuan tiba-tiba gemetar, menahan rasa takut di hatinya, dan berkata, kamu berkata, sebelum 1 bulan, kamu tidak akan pernah membunuhku. Apakah kamu melanggar janjimu? Hao Kun Qin mencibir, sudah kubilang jangan membunuhmu, tapi aku tidak bilang aku tidak bisa melakukannya untukmu. Bab 102. Ketika suara itu jatuh, Hao Kun Qin menembakkan 3 jarum perak kecil di tangannya. Tembak di 3 titik akupuntur di tubuh Fang Ziyuan. Apa? Jeritan menyakitkan datang dari tenggorokan Fang Ziyuan. Matanya melotot, dan dia berguling-guling di tanah, memegangi dadanya, ekspresinya menakutkan. Butuh lebih dari 10 menit sebelum berhenti. Fang Ziyuan mengangkat bajunya dengan susah payah dan menemukan tanda merah di dadanya. Ini seperti sebuah merek. Apa yang kamu lakukan padaku? Fang Ziyuan berteriak pada Hao Kun Qin. Ini adalah jarum yang terbakar. Mulai hari ini, setiap pagi, siang, dan malam, Anda harus menanggung rasa sakit dari hati yang terbakar. Ini seperti siksaan bakaran kuno, kata Hao Kun Qin kosong. Jarum api sama dengan jarum Suanyin, yaitu metode akupuntur dari 13 jarum Guimen. Kecuali jika Fang Ziyuan dapat menemukan ahli medis kedua yang tahu cara menusuk jarum akupuntur, dia dapat membebaskannya dari metode akupuntur. Kalau tidak, rasa sakit dari api yang menyala akan menemaninya sampai mati. Ketika para tamu di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka semua gemetar. Tatapan menatap Hao Kun Qin penuh dengan kengerian. Ini seperti melihat kematian lagi.
Pada saat ini, semua orang bersumpah untuk tidak memprovokasi Hao Kunqin. Hao Kunqin, kamu sangat kejam. Fang Ziyuan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jika matanya bisa membunuh orang, Hao Kunqin sudah dihancurkan olehnya saat ini. Hao Kunqin, lihat itu. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada nasibku. Fang Ziyuan menggertakkan giginya dan berteriak. Setelah itu, dia mencengkeram dadanya dan perlahan meninggalkan ruang tamu. Melihat punggung Fang Zi yang jauh, Hao Kunqin mengangkat alisnya sedikit, mengungkapkan ekspresi termenung, sepertinya pria besar di belakang Fang Ziyuan bukanlah Han Moseng. Siapa itu? Dia pikir Han Moseng adalah pendukung Fang Ziyuan. Namun, setelah Fang Ziyuan tahu bahwa keluarga Feng telah dihancurkan, dia masih bertekad bahwa pria besar di belakangnya dapat membunuhnya. Ini mewakili kekuatan pria besar itu, jauh melebihi keluarga Feng. Meskipun keluarga Han adalah keluarga pertama di Provinsi Fengdong, mereka tetap tidak bisa melakukan ini. Ini menunjukkan bahwa sosok hebat di belakang Fang Ziyuan kemungkinan besar berasal dari keluarga di wilayah utara. Menariknya, bahkan keluarga bangsawan di wilayah utara terlibat. Aku ingin melihat anjing keluarga mana yang begitu pemalu dan berani menembakku. Hao Kunqin sedikit menyipitkan matanya. Yang disebut keluarga bangsawan mengacu pada keluarga yang telah diturunkan selama beberapa generasi atau bahkan lebih dari 10 generasi. Ini memiliki sejarah ratusan tahun. Di mata keluarga aristokrat, keluarga kaya dan terkemuka seperti orang kaya baru, dan mereka tidak terlihat. Dapat dikatakan bahwa keluarga yang sebenarnya telah melampaui banyak keluarga kaya. Mereka memiliki kekuatan dan kekayaan yang sangat menakutkan. Meskipun keluarga Fang adalah yang pertama dari 5 raksasa di Jiangcheng sebelumnya, Fang Ziyuan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anjing di depan keluarga bangsawan di wilayah utara. Dalam keadaan normal, keduanya tidak akan pernah tumpang tindih. Tapi sekarang, pria besar di belakang Fang Ziyuan ternyata adalah keluarga bangsawan di wilayah utara, dan mungkin bukan keluarga biasa. Ini membuat Hao Kunqin tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit kejutan. Tidak peduli siapa itu, berani menyerangku. Maka bersiaplah untuk menahan amarahku. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Hao Kunqin. Bagi orang biasa, keluarga bangsawan berada di atas dan jauh. Tetapi baginya, keluarga aristokrat masih tidak lebih dari keberadaan seperti semut. Meski dibandingkan dengan orang kaya dan terkenal, keluarga itu sedikit lebih kuat. Tapi semut tetaplah semut, dan mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Dengan kepergian Fang Ziyuan, konferensi bisnis berakhir. 5 keluarga besar, termasuk keluarga Gu dan keluarga Wang, telah sepenuhnya mengamankan posisi 5 raksasa di Jiangcheng. Dominasi semua keluarga besar dan kekuatan di dunia bisnis. Mulai hari berikutnya, 5 raksasa, termasuk keluarga Gu dan keluarga Wang, bergabung untuk membersihkan hama di komunitas bisnis Jiangcheng. Meskipun masih ada ikan yang lolos dari jaring Hao Kunqin, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani muncul lagi. Suasana komunitas bisnis Jiangcheng telah sepenuhnya terbalik. Ibu kota provinsi, Villa Keluarga Han. Seorang lelaki tua dengan wajah muram, duduk di ruang kerja, memegang setumpuk bahan di tangannya, matanya sangat canggung. Tuan muda keluarga Seng diganti, dan tuan kedua keluarga Chu dan 5 pemimpin tingkat tinggi digulingkan. Keluarga Feng dicabut. Semua ini ada hubungannya dengan Hao Kunqin. Orang tua ini persis Han Moseng, kepala keluarga Han. Ya, Patriark, menurut informasi yang ditemukan, dukungan di belakang Hao Kunqin bukanlah keluarga Chu. Ini adalah cabang Tiangang Utara. Pramugara itu menjawab dengan hormat. Cabang Tiangang Utara telah mengambil tindakan. Tidak heran keluarga Feng akan dicabut, kata Han Moseng pada dirinya sendiri. Sepertinya saya meremehkan Hao Kunqin. Saya pikir membiarkan keluarga Feng dan keluarga Seng mengambil tindakan akan cukup untuk menghadapinya. Saya tidak berharap itu jatuh ke tangannya satu demi satu. Pramugara bertanya, Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cabang Tiangang Utara melindungi Hao Kunqin, dan kita tidak bisa memindahkannya sama sekali. Meskipun keluarga Han adalah keluarga kaya nomor 1 di Provinsi Fengdong, tetapi dibandingkan dengan cabang Tiangang Utara, masih ada celah yang sangat besar. Han Moseng mencibir, tidak peduli seberapa kuat dukungan Hao Kunqin di cabang Tiangang Utara, itu masih bisa lebih besar dari Old Mo. Di cabang Tiangang Utara, Old Mo akan mengambil tindakan. Kita hanya perlu menemukan cara untuk menyelesaikan Qin. Surga akan melakukannya. Patriark, mengapa Tuan Mo ingin kita mengambil tindakan terhadap Hao Kunqin? Pengurus rumah tangga bertanya dengan tidak jelas. Wajah Han Moseng tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak, kamu bisa menebak niat Tuan Mo. Bawahan itu tiba-tiba, kepala pelayan dengan cepat menundukkan kepalanya. Sama seperti Han Moseng sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi Hao Kunqin selanjutnya.
Sebuah kota provinsi luas dan kecil, dengan sekelompok orang, mengendarai beberapa kendaraan komersial, dan bergegas menuju Jiangcheng dengan marah. Kuo Shao ini, manajer umum perusahaan hiburan Tianma dan pemilik muda keluarga Ma di ibu kota provinsi Ma Pengfei. Pada saat ini, Ma Pengfei sedang memukul Eternit dengan tangan kanannya, dan wajahnya penuh kebencian. Di Gunung Qinglong, Ma Pengfei dipotong oleh tangan kanan Hao Kun Qin. Meskipun saya bergegas ke rumah sakit tepat waktu, saya mengambilnya. Tetapi fleksibilitasnya jauh di belakang. Bisa dibilang dia sudah menjadi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kebencian Ma Pengfei terhadap Hao Kun Qin dan Yun Sigu telah mencapai puncaknya. Ketika dia dirawat di rumah sakit, dia memerintahkan orang untuk mencari berita tentang Hao Kun Qin dan Yun Sigu. Sebagai keluarga kaya raya di ibu kota provinsi, saluran informasi Ma sangat berpengalaman. Setelah beberapa hari penyelidikan, Ma Jia menemukan informasi Yun Sigu. Ma Pengfei, yang menerima berita itu, dipulangkan langsung dari rumah sakit, memimpin anak buahnya untuk membunuh Jiangcheng. Yun Sigu, keluarga kaya nomor 1 Jiangcheng, cucu dari kepala keluarga Gu. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari telapak tangan saya kali ini. Ma Pengfei berkata dengan gigi terkatup. Menurutnya, keluarga Gu tidak lebih dari sebuah keluarga kecil yang tinggal di Jiangcheng. Dengan kekuatan keluarga Ma, keluarga Gu dapat dihancurkan menjadi terak dalam hitungan menit. Dalam pikirannya, sudah ada banyak cara untuk menyiksa Yun Sigu. Beberapa jam kemudian, Ma Pengfei dan anak buahnya tiba di Jiangcheng. Tanpa tinggal sama sekali, dia langsung pergi ke Villa Gu.